Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 SD Muhammadiyah Kajen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat memahami dan menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Ketiga, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan percaya diri. Apa sih fabel itu? Ya, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Jadi, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut adalah berbagai jenis hewan. Biasanya, hewan yang diceritakan dalam fabel memiliki sifat seperti manusia. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi, yang artinya cerita itu dibuat berdasarkan hayalan pengarang atau bukan kisah nyata. Lalu apa saja ya ciri-ciri dari fabel? Ya, 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. 3. Memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Bagaimana kita akan menemukan isi fabel? Untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. 1. Kamu baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Kemudian 2. Catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. 3. Catat juga sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi oleh tokoh. Dan yang terakhir, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Bu Guru bacakan salah satu contoh fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya.
Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata lagi, "Baiklah kalau begitu. Maafkan aku ya tikus." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian mereka beranjak mencari makanan bersama-sama. Agar kita dapat lebih memahami isi dari dongeng fabel, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Mengapa sang ular ingin memakan tikus? Ya, karena ular iri melihat tikus makan dengan lahap, sementara ular kelaparan. Selanjutnya nomor 2. Tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah, ya, tikus berbicara kepada ular agar bekerja mencari makan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka tidak bisa, ya, hidup sendiri. Selanjutnya yang nomor 4. Ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Ya, jawabannya tikus memaafkan sang ular. Pertanyaan nomor 5. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Ya, jawabannya ular dan tikus mencari makan bersama-sama.